Kita kembali lagi di mata kuliah komunikasi bisnis, dan hari ini kita melanjutkan perjalanan kita pada komunikasi interpersonal. Ya, jadi jika pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ya proses pembentukan kesan, yaitu yang terdiri dari stereotype, implicit personality theory, serta atribusi. Sepertinya teman-teman juga sudah memberikan contoh ya waktu itu ya. Kemudian hari ini kita ingin belajar tentang proses pengelolaan kesan atau kita sebut impression management. Kita tahu bahwa banyak petunjuk verbal dan nonverbal yang memberikan informasi dan bisa mempengaruhi ya persepsi orang lain. Nah, di sini namun ada juga ya hal-hal yang mempengaruhi persepsi orang lain, bisa membuat masalah terutama ketika kita tidak tampilkan secara maksimal. Apa itu? Nah, untuk menampilkan diri dengan baik atau self presentation yang baik di hadapan orang lain, maka kita punya yang kita namakan front, yaitu peralatan yang terdiri dari panggung atau setting. Setting panggung adalah peralatan ruang dan benda yang kita gunakan. Kalau presentasi tentu panggungnya ya berarti di depan. Anda setting dari peralatannya, dari laptop, LCD, kemudian apakah Anda menggunakan pointer, ya. Penggunaan panggung atau platform ya, ketika Anda sedang presentasi, alat-alat yang digunakan, serta tools penunjang. Berikutnya, yang kedua, yang tidak kalah penting yaitu penampilan. Well, di sini saya tidak hanya mengajarkan, penampilan yang terutama, tidak. Saya hanya ingin menekankan bahwa penampilan juga salah satu unsur yang cukup penting pada impression management. Penampilan sendiri tidak harus yang berlebihan. Ya, disesuaikan dengan tujuannya. Ketika presentasi profesional, tentu pakaian harus rapi. Ketika menggunakan seragam, tentu seragam digunakan sebagaimana mestinya. Ya, tentu jika memang dimasukkan, ya tentu dimasukkan bajunya. Jika memang berdasi, wajib berdasi, ya kita gunakan. Aksesorisnya pun juga yang tidak berlebihan, namun yang sesuai. Ada lagi, satu lagi, yaitu jika tadi yang pertama adalah panggung, kemudian ada panggung atau setting, kemudian ada appearance atau penampilan. Yang ketiga, yaitu manner-nya, gayanya. Jika tadi di depan alat-alatnya sudah siap, pakaiannya sudah bagus, tentu harus ditunjang dengan manner yang baik. Cara berjalan di depan, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berbicaranya, gerakan tangan ketika sedang menjelaskan, tentu harus ditunjukkan dengan maksimal. Tidak bisa ketika peralatan penampilan baik namun di depan hanya membaca diam, kemudian wajahnya hanya melihat pada kertas yang dibawa. Tentu kurang menarik ya. Nah, itu tadi adalah 3 hal yang front ya, peralatan yang sangat menunjang impression management. Jika salah satu kurang, maka tidak akan maksimal. Jadi, Anda dapat mengelola kesan dengan baik jika menampilkan 3 hal tersebut secara bersamaan. Persepsi interpersonal juga akan mempengaruhi komunikasi kita. Jika tidak cermat ya, jadi jika salah satu pihak tidak cermat melihat lawan bicaranya, pihak lain, maka terjadi kegagalan komunikasi, or we can say communication breakdown. Nah, dan masalah ini masih bisa diperbaiki bila ada pihak yang menyadari bahwa persepsinya mungkin salah. Seperti kita di pertemuan yang lalu mempelajari implicit personality theory, atribusi, stereotype, kita menyadari bahwa itu hanyalah sebagian kecil ya penilaian untuk menilai seseorang. Sebagian kecil ada di awal saja atau menafsirkan dari sifat-sifat yang tampak, padahal belum tentu. Kita menyadari bahwa persepsi itu belum tentu benar, belum tentu yang sebetulnya terjadi, bisa saja salah. Nah, dari sini, dari pikiran itu kita pun
dapat memperbaiki ya yang namanya kegagalan komunikasi. So, kegagalan ini bisa diperbaiki bila kita menyadari bahwa kita mungkin salah, kita tidak selalu benar. Nah, komunikasi interpersonal akan menjadi lebih baik jika kita mengetahui bahwa persepsi kita itu sifatnya subjektif dan bisa saja keliru gitu. Jadi untuk memperbaikinya tentu Anda harus menanyakan, meminta feedback pendapat dari orang lain. Apakah pendapat kita sama dengan orang lain? Well, meskipun belum tentu juga kata-kata orang lain betul ya. So, kita harus dewasa dan bijak dalam melihat berbagai sisi. Berikutnya, selanjutnya, subbab kedua adalah konsep diri. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana diri kita juga. Jadi tidak hanya melihat orang lain, namun penting sekali kita melihat diri kita bagaimana. Konsep diri dapat dinilai dari fisik, sosial, dan juga psikologi. Kalau fisik jelas ya dari apa yang nampak dari luar. Sosial, bagaimana seorang individu berinteraksi dengan orang lain. Dan psikologi yang lebih dalam lagi, sulit untuk dilihat ya, seperti merupakan karakter, kepribadian, atau emosional. Konsep diri terdiri dari dua, yaitu komponen kognitif atau citra diri, dan komponen afektif atau harga diri, self-esteem. Seseorang merasa dirinya sebagai orang yang dermawan, merasa diri sendiri dermawan, self-image, dan dia merasa senang dengan citra tersebut. Ketika seseorang senang dengan citra diri tersebut, artinya dia memiliki harga diri yang tinggi atau self-esteem dengan image sebagai dermawan dan sebaliknya. Well, teman-teman ada dua ya, self-image dan juga self-esteem yang mirip-mirip. Namun apa yang membedakan keduanya? Ya PR buat Anda ya. Nanti pendapat Anda bagaimana? Kita diskusikan di kelas. Self-image dan self-esteem. Berikutnya, pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Satu, membuat yang dipenuhi sendiri, yaitu kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri, baik positif maupun negatif. Jadi terdapat beberapa konsep diri. Konsep diri negatif, misalnya ya, ada orang yang terlalu peka terhadap kritik, kemudian sangat responsif terhadap pujian. Wah, ini nampaknya adalah konsep-konsep yang negatif. Bagaimana dengan yang positif? Ya, konsep diri positif yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain. Jadi orang lain meskipun nampak wah, namun kita setara, kita kurang lebih sama. Di bagian yang orang lain unggul, kita mungkin lemah. Namun ada bagian di mana kita benar-benar unggul dan orang lain lemah. Nah, kita tuh sebetulnya setara. Jadi jangan merasa bahwa kita selalu kalah dibanding orang lain. Dan tidak malu ketika menerima pujian. Anda pun juga merasa bahwa saya juga pantas menerima pujian itu. Dan Anda juga pantas memberikan pujian pada orang lain. Nah, ini adalah konsep positif yang harusnya kita semua miliki. Kemudian, menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan, keinginan, perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Ya, kita menyadari ya bahwa kita adalah bagian dari masyarakat yang belum tentu apa yang kita lakukan selalu disenangi oleh orang lain. That's why kita pun juga harus bisa menjaga diri kita. Pandai-pandai buat membatasi diri. Ya, kalau Anda yang lagi heboh sekarang ya, mungkin Anda juga tahu kalau sedang heboh yang main demo. Kemudian menunjukkan dirinya dengan berbagai macam tulisan gitu demo. Padahal ini kan belum tentu setiap orang bisa menerima. Mungkin kita sendiri ya, mungkin Anda sih juga melihat ya, ketika demo tadi, aduh ini kakak-kakak mahasiswa ini kadang-kadang agak aneh. Demonya apa, yang ditulis apa. Mungkin Anda sendiri juga malu nggak sih kalau sebagai mahasiswa ya. Ini wajah-wajah mahasiswa yang memalukan. Misalnya demo masalah apa, tapi yang diangkat adalah hal lain yang sangat bertolak belakang. Menurut saya sih memalukan ya. Mungkin Anda juga merasa kan ketika ada oknum-oknum yang merusak
Ih, memalukan Mbak sekali ya. Padahal mungkin kalau kita memposisikan diri sebagai orang perusak, karena saking marahnya, saking emosinya, maka mereka melakukan seperti itu under control. Udah di luar kontrol diri. Nah, ini kita menyadari ya bahwa setiap orang tuh punya perasaan yang mungkin tidak disukai oleh orang lain. Yes, ini yang harus kita semua sadari, sehingga kita pun ketika bertindak harus dipikir dulu. Me- jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Dan mampu memperbaiki diri karena ia sanggup mengungkapkan aspek kepribadian yang tidak disenangi dalam diri kita dan berusaha untuk mengubah. That's why kita nanti akan belajar personality plus. Kita akan melihat bagaimana kepribadian diri kita, apa yang baik dan apa yang jelek. Kalau jelek, ya tidak hanya, oh ya inilah diri saya, ya begini ini, ya mau gimana lagi. No, tidak semacam itu. Kalau kita mengetahui ada yang jelek dalam diri kita, yuk kita coba ubah ke arah yang baik gitu. Jadi bukan hanya kamu harus terima aku apa adanya dong, soalnya akan aku gini. Loh, nggak boleh gitu juga sih. Kan harus berubah, berusaha. Kalau misalnya kelemahannya, mungkin physically-nya memang seperti Bu Imah, kulitnya gelap, kemudian gendut misalnya. Walaupun padahal menurut saya gendut itu juga gemesin sih, bukan bukan kelemahan. But society say kalau warna kulitnya gelap, kemudian gendut gitu jelek. Ya, padahal belum tentu juga ya. Nah, namun kalau itu memang diri kita, ya kalau sudah dari sononya gimana mengubahnya ya? Ini sudah dari kodratnya dari Tuhan, hadiahnya seperti ini. Ya kita terima itu kekurangan, misalnya itu kekurangan. Walaupun saya Mmm, tidak setuju kalau itu kekurangan ya. Let's say itu kekurangan lah. Ya kita terima bahwa itu kekurangan. Dan kalau Anda punya pasangan seperti itu, ya kita terima ya apa adanya. Namun kalau kepribadian sendiri kan bisa diubah teman-teman ya. Kalau kita sendiri orangnya ceroboh, masa mau menerima seorang yang ceroboh? Apakah tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik? Ya tentu ingin berubah ya. Ya ada beberapa kepribadian yang bisa kita ubah ke arah lebih baik. Jadi tolong dibedakan ya antara menerima diri apa adanya dengan usaha untuk mengubah ke arah lebih baik itu berbeda. So, lihat konteksnya dulu, jangan tiba-tiba nanti Bu Ima diserang. Bu, katanya mengubah diri, ini saya mau ke Korea, mau oplas. Berbeda ya, bukan itu maksudnya. So, kita dewasa ya dalam menyingkapinya. Kemudian berikutnya membuka diri. Nah, ingat ya, orang kreatif itu juga harus yang terbuka. Ya, ini masih berhubungan. Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan komunikasi dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Betul ya, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain menambah insight, menambah pengalaman, mendapatkan informasi baru, betul. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat pada kenyataan. Ya, ketika membuka diri kita semakin dekat dengan realita. Bila konsep diri sesuai dengan pengalaman kita akan lebih terbuka untuk menerima pengalaman dan gagasan baru. Dan lebih cenderung menghindari sikap defensif dan lebih cermat memandang diri kita dan orang lain. Well, oke. Dijelaskan pada Johari Window ini. Jadi kita pelajari juga ada namanya Johari Window, yaitu adalah open self ya, blind, hidden, unknown. Jadi di bagian sini ya ada diketahui oleh orang lain. Diketahui oleh orang lain, yaitu ada di baris ini. Kemudian tidak diketahui oleh orang lain, ada di baris ini. Nah, diketahui oleh diri kita sendiri ada di kolom ini, ya. Kemudian tidak diketahui oleh diri kita ada di kolom ini. Jadi ini adalah kombinasi antara diketahui oleh orang lain dan kita pun juga tahu adalah daerah terbuka. Nah, di mana informasi tentang diri Anda yang Anda sendiri tahu dan orang lain tahu. Saya tahu kalau saya cerewet dan Anda teman-teman mahasiswa ini tahu kalau Bu Ima cerewet kan. Nah, ini adalah open self, daerah terbuka di sini. Nah, kemudian ada lagi, kita ke kanan ya, diketahui oleh orang lain namun tidak diketahui oleh diri sendiri. Informasi tentang diri yang Anda tidak tahu tapi orang lain tahu. Ya, saya tuh nggak tahu ya informasi ini. Mahasiswa yang tahu. Mahasiswa tahu bahwa Bu Ima itu orangnya sangat
Pemarah. Oke. Orang-orang tahu kalau saya pemarah, namun saya sendiri tidak menyadari itu. Jadi saya bukan pemarah kok, saya nggak pemarah, saya hanya ingin menekankan fakta. Misalnya seperti itu ya, ini contoh. Ya, orang lain tahu kalau kita misalnya pemarah, namun kita sendiri tidak menyadari. Nah, ini banyak nih yang terjadi nih. Kalau Anda apa ya? Yang berikutnya adalah unknown to others but known to self. Jadi orang lain tidak tahu, namun kita sendiri tahu. Ada daerah yang kita tutupi, hidden self. Informasi yang Anda tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya saya tahu sekali kalau saya tuh pelit. Biasanya kalau saya diminta sesuatu, itu saya mikir-mikir dalam hati sebenarnya, ih ini apa sih minta-minta. Misalnya semacam itu. Namun saya takut dikatakan pelit, sehingga saya pikiran itu tadi hanya ada di pikiran saya, tidak sampai saya sampaikan ke orang lain. Jika diminta maka, oh tentu saja boleh kok ini. Bantu apa? Bantu ini? Oke, boleh. Ya. Padahal dalam hatinya, padahal sebetulnya dalam diri itu merasa marah, merasa marah lagi, merasa nggak rela. Nah, ini ada bagian hidden self ya, daerah yang sengaja ditutupi. Ada juga yang terakhir adalah unknown to others and unknown to ourselves. Jadi tentang diri kita yang kita belum tahu. Orang lain pun juga belum tahu tentang diri kita. Misalnya ada bibit-bibit psikopat dalam diri kita. Lah, contoh gitu ya. No, 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 no. Misalnya ada sifat yang iri, iri hati. Anda sendiri nggak merasa bahwa Anda iri hati, juga tidak pernah ditunjukkan. Padahal sebetulnya dalam diri, di dalam itu ada sifat itu, rasa itu. Nah, informasinya ada di sini. Daerah tidak dikenal atau unknown self tadi, kita dan orang lain tidak mengetahui beberapa kelebihan, kekurangan perilaku diri yang sendiri, diri kita sendiri yang sebenarnya atau belum terungkap. Nah, perlu digarisbawahi di sini belum terungkap. Kapan terungkap ya? Ketika terutama ya ketika teman-teman sudah semakin beranjak dewasa, dari hari ke hari tentu Anda akan lebih mengenal diri sendiri. Yes, dibandingkan Anda ketika sekolah dulu kan. Dari pengalaman-pengalaman kita sudah makin mengetahui, makin mendalami diri dan menemukan ya daerah yang tidak dikenal ini. Dan nantinya dia akan berpindah ya antara ke daerah tersembunyi atau daerah buta atau bahkan ke daerah terbuka open self. Nah, ini setiap orang berbeda-beda ya. Kemudian ada juga sub yang menjelaskan tentang percaya diri. Nah, ini penting sekali, terutama di mata kuliah komunikasi bisnis ya. Diajarkan ketika Anda kelas 1, Anda semester 1 ini sudah diajarkan untuk percaya diri. Karena seringkali yang saya lihat ya di kelas saya ketika saya tanya, apa kelebihanmu? Apa ya Bu ya? Kalau saya sih merasa biasa aja ya gini-gini. Oke, nampaknya teman-teman belum merasa percaya diri dengan kemampuan Anda. Padahal ketika kita ngobrol dulu sebelumnya ya, saya udah pernah manggil Anda satu-satu ngobrol. Saya bisa melihat hal-hal yang positif dari diri Anda. Ya kalau orang lain bisa melihat, ya seharusnya Anda pun juga harus mengetahui. Sehingga kalau ada bibit-bibit yang bagus dikembangkan. Kalau ada bibit-bibit yang kurang, nah, perlu kita disiangi, dibenahi supaya arahnya ke yang positif. So, teman-teman, Anda semua punya kelebihan. Sadari apa kelebihan Anda, kekurangan Anda, dan bisa menyesuaikan diri dengan pendapat orang lain. Supaya ini pun juga bermanfaat ya bagi diri Anda sendiri. Saya tidak mau ya kalau punya mahasiswa, anak didik yang minder. No, jangan sampai ya minder ya. Tolong teman-teman percaya dengan kemampuan diri masing-masing. Kemudian berikutnya selektivitas, proses penyusunan lambang sebagai terjemahan dari apa yang ada di pikiran kita. Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita. Karena konsep diri mempengaruhi pesan apa yang Anda bersedia membuka diri, bagaimana kita mempersepsi pesan terhadap apa yang kita ingat. Well, menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita ke dalam bentuk-bentuk lain misalnya gitu. Kalau kita
Kalau misalnya ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Kalau saya berikan suatu kata sifat, kemudian Anda harus menggambarkan sifat tersebut. Anda gambarkan sebagai apa? Kalau saya punya kata adil, adil, apakah yang ada di otak Anda? Ada yang menggambarkan dengan timbangan, betul ya? Atau ada yang menggambarkan dengan bentuk, dengan figur hewan. Kalau saya, yang ada di otak saya adalah figur hewan kera. Well, tahu nggak kenapa? Mungkin teman-teman waktu kecil mendengar cerita tentang kera yang sedang melerai makhluk makhluk lain, em, anggota hutan yang lain yang sedang bertengkar. Jadi ada anggota hutan yang sedang bertengkar, jadi dua orang berebut makanan. Kemudian datang kera yang terkenal bijak dan dia ingin membagi secara adil. Jadi benar dibagi jadi dua, ditimbang beratnya dan kemudian diberikan pada anggota yang berseteru tadi. Jadi sosok keadilan di pikiran saya adalah kera. Kalau Anda tadi apa ya? Mungkin macam-macam. Selanjutnya, selanjutnya ada yang namanya atraksi interpersonal. Jadi kita mengetahui ya, apa sih yang membuat diri kita tertarik? Ya. Meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi dengan mengetahui siapa tertarik pada siapa dan siapa menghindari siapa. Nah, ini berguna ketika kita dalam lingkungan, dalam kelompok. Kita itu bisa mengetahui lingkungan kita atau bahkan diri kita ya. Biasanya ada kecenderungan kita itu untuk menyukai orang-orang yang punya kesamaan karakteristik personal, kesamaan nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosial, ekonomi, agama, ideologis cenderung saling menyukai. Ketika sedang ngobrol, kemudian Anda ternyata menyukai penyanyi yang sama. Wah, nyambung kita ya, kita sukanya sama. Oh iya ya, ini kita sama. Nah, ketika kita menemukan persamaan, kesamaan dengan orang lain, maka cenderung kita akan memberikan perhatian yang lebih. Nah, kita akan lebih senang bergaul dengan orang tersebut. Ya, betul begitu ya, teman-teman ya. Ya, kemudian ada juga yang karakteristiknya misalnya sifatnya sama-sama pendiam atau sama-sama suka bicara. Nah, atau keyakinan yang sama. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya, hal-hal yang membuat orang tertarik pada orang lain. Namun juga bisa tidak menyukai. Tidak menyukai karena perbedaan sesuatu. Misalnya ada yang pandangan politiknya berbeda. Nah, misalnya sudah ketahuan ketika ngobrol-ngobrol ternyata pandangan politiknya berbeda nih antara satu dengan yang lain. Cenderung belakang-belakangnya tidak menyukai karena awal tadi sudah tahu bahwa punya pandangan yang berbeda. Nah, ini ya teman-teman ya, ada hal-hal yang mempengaruhi. So, ini adalah hal yang sangat kecil sih, sepele sebetulnya. Tapi jangan sampai hal sepele tersebut membuat Anda jadi tidak objektif lagi. Jadi subjektif karena udah terlanjur suka atau terlanjur tidak suka, berikutnya ke belakang menghindari terus atau malah nempel terus. Nah, ini perlu kita pahami ya bahwa yang kita sukai tadi hanya sebagian kecil sebetulnya. Belum tentu yang lain-lainnya bagaimana. Dua, selanjutnya adalah tekanan emosional. Orang yang berada dalam keadaan mencemaskan atau sedang memikul tekanan emosi, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Ya, ketika sedang ada masalah, tentu kita ingin ada orang lain yang menemani, teman yang untuk berbagi bicara. Nah, ini dan ketika orang tersebut hadir, membuat kita juga senang ya, karena orang tersebut hadir pada saat-saat terkelam kita. Nah, biasanya kita akan menyenangi orang-orang semacam ini. Kemudian berikutnya, harga diri yang rendah. Bila harga diri direndahkan, hasrat bergabung dengan orang lain atau akan semakin tinggi. Ia akan makin responsif untuk menerima kasih sayang orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang rendah diri cenderung mudah mencintai orang lain. Well, ini juga mengandung kebenaran ya. Namun tidak sepenuhnya demikian. Karena kalau kita percaya begini saja, wah kita jadi terpengaruh ya. Let's say Anda orangnya
bukan rendah diri, tapi Anda mudah menyukai orang lain. Nah, kemudian Anda jadi berpikir, "Wah, saya mudah menyukai orang lain. Apakah saya orang yang rendah diri ya?" Nah, belum tentu juga ya, teman-teman ya. Namun, yang ditekankan pada kalimat ini adalah orang yang tidak pede dengan dirinya sendiri atau rendah diri, cenderung biasanya mengikuti orang lain. Ya, terlalu menyukai orang lain, menjadikan orang lain sebagai role modelnya. Ya, kalau saya dulu waktu SMA atau kuliah semacam Anda ini ya, waktu itu ada satu drama Korea yang sedang hits, Dream High. Nah, ada yang tahu Dream High? Dream High 1. Nah, di situ ada satu perempuan ya, yang berkawan dekat dengan satu perempuan yang lain. Jadi yang pertama ini sangat mengikuti gerak-gerik penampilan temannya. Jadi semuanya diikuti karena dia benar-benar, dia sih nggak pede dengan dirinya sendiri, walaupun dia juga cantik, juga juga berkemampuan menyanyi yang baik gitu, tapi selalu mengikuti orang lain karena dia sendiri rendah diri. Rendah dirinya karena karena keluarga, karena banyak alasannya. Jadi dia terlalu mencintai orang lain karena dia sendiri tidak pede dengan diri sendiri. Saya harap teman-teman tidak seperti itu ya. Walaupun Anda mencintai orang lain, tetap harus punya percaya diri yang cukup tinggi. Berikutnya adalah isolasi sosial. Manusia mungkin bisa hidup terasing beberapa waktu, tetapi tidak untuk waktu yang lama, karena manusia cenderung menyukai orang yang, kita lanjutkan, orang yang mendatangkan kebahagiaan. Maka dalam konteks isolasi sosial, kecenderungannya untuk menyayangi orang lain bertambah. Nah, kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Betul ya? Dan kita mungkin bisa hidup tanpa orang lain untuk sementara. Namun kita membutuhkan orang lain, membutuhkan kehadiran orang lain, karena orang lain tersebut akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Betul ya, karena kita pun walaupun kadang-kadang ingin sendiri, tapi kadang juga membutuhkan orang lain, karena kita akan bahagia, lebih berbahagia jika ada orang-orang di sekitar kita. Ya, itu tadi ya teman-teman ya, 4 hal. Dan selanjutnya kita lanjut ke faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama adalah daya tarik fisik. Menurut penelitian, bahwa daya tarik fisik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Misalnya kita senang pada orang yang wajahnya tampan atau cantik. Betul ya? Ada yang mau komentar untuk poin ini? Saya rasa tidak ya. Namun daya tarik fisik ini juga relatif, karena ada tampan bagi saya dan juga bagi mahasiswi yang lain mungkin berbeda. Demikian juga Anda, yang menurut saya cantik, menurut mas-mas mahasiswa juga berbeda. Nah, namun biasanya kita tertarik pada orang yang penampilannya menarik. 2, ganjaran atau reward. Ganjaran, sepertinya ini juga pernah di pertemuan yang lalu ya. Kita akan menyukai orang yang memberikan kita pujian, hadiah, dukungan, atau ya hal-hal yang bisa meningkatkan harga diri kita. Kemudian ya cenderung kita sebagai lawannya ya, kita cenderung tidak menyukai orang yang sering memberikan hukuman pada kita. Dosen killer yang sering menghukum, kita biasanya tidak suka. Tapi suka pada dosen yang suka memuji atau memberikan poin tambahan. Betul begitu ya? Berikutnya adalah familiarity. Jika kita kenal baik pada seseorang, sering melihat, maka kita akan cenderung menyukainya. Katanya Witing Tresno jalaran soko glibet ya. Karena keseringan glibet tadi, makanya Anda menyukai seseorang. Betul ya? Nah, familiaritas. Kemudian berikutnya kedekatan. Ini proximic ya, proximity berkaitan dengan kedekatan yang sifatnya lahiriah, ya. Kedekatan yang erat juga dengan familiarity. Misalnya yang duduknya berdekatan atau rumahnya dekat. Nah, biasanya kita cenderung menyukai orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau ini tadi familiarity berkaitan dengan sering bertemu, sering melihat. Kalau ini lebih secara fisikal. Lebih secara fisik karena rumahnya yang berdekatan, begitu.
Jadi kalau Anda suka seseorang terutama karena apa teman-teman? Kok dari 4 ini tadi? Gabungan dari semuanya? Well, mungkin salah satunya adalah ini yang kelima, yaitu kemampuan atau kompetens. Kita cenderung menyukai orang-orang yang lebih daripada kita, yang punya pencapaian lebih baik daripada kita. Misalnya, orang yang pintar atau yang ahli pada suatu hal. Nah, kita cenderung menyukai. Nah, ini teman-teman lengkap sudah ya 5 hal yang membuat kita menyukai orang lain. Kalau teman-teman ini biasanya sukanya pada apa ya? Pada BTS atau pada Blackpink atau pada Ardhito ya, penyanyi-penyanyi atau musisi. Anda suka karena wajahnya yang tampan atau cantik. Kemudian karena sering melihat di YouTube, Bu, akhirnya suka akhirnya. Entah suka pada lagunya, suka pada orangnya, atau karena kemampuannya yang ahli pada memainkan alat musik atau ahli narinya sangat jago, Bu, gitu. Kemudian familiaritas, kedekatan, dan juga ganjaran reward untuk orang-orang yang kita temui secara langsung. Ketika Anda punya teman yang memberikan hal-hal tersebut, maka seringkali kita akan menyukai orang-orang tersebut. So, kalau Anda ingin disukai, tahu ya, berarti sekarang kita harus menambahkan apa pada diri kita. Kemudian kita lanjut ke pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Well, judulnya sulit ya teman-teman ya. Namun kita coba baca kalimatnya satu-satu. Penafsiran pesan dan penilaian. Sudah diketahui bahwa pendaftaran dan penilaian kita tentang orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Karena itu ketika kita menyenangi seseorang, kita cenderung melihat segala yang berkaitan dengan dia secara positif. Well, ketika kita melihat seseorang tidak hanya secara rasional saja, namun secara tidak langsung pun kita juga juga mempertimbangkan hal yang tidak kita pikir dengan otak sebelumnya. Secara naluriah. Nah, secara naluriah juga tampil, juga muncul. Ketika kita sudah menyenangi sejak awal, walaupun Anda tidak tahu apa alasannya, Anda sudah suka sejak awal, maka berikutnya akan cenderung memberikan nilaian positif kepada orang tersebut. Ini berkaitan dengan halo effect yang dulu ya. Ya, ada primary effect, primacy effect, dan halo effect. Nah, ini berkaitan dengan halo effect. Kedua adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan, bagi para pelakunya. Nah, komunikasi akan efektif bila menyenangkan bagi para pesertanya. Tentu teman-teman ketika sedang bertemu, berkomunikasi dengan orang lain dan Anda enjoy, maka ini memberikan hal yang positif juga ya bagi Anda ya, bisa membangun relasi lebih erat atau ya bisa menumbuhkan ide-ide baru karena hal tersebut menyenangkan bagi Anda, bisa jadi. Ya, ini berpengaruh juga ya antara atraksi interpersonal. Well, saya perlu jelaskan lagi, atraksi interpersonal tadi misalnya apa yang Anda sukai berpengaruh pada komunikasi interpersonal, gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau Anda memang sudah suka, halo efek mempengaruhi penilaian Anda. Anda sudah senang dengan orang tersebut, maka membuat komunikasinya lebih efektif. Berikutnya, subbab selanjutnya adalah hubungan interpersonal. Banyak sekali ya kata-kata istilah-istilah di sini. Namun kalau teman-teman jangan hanya fokus pada judulnya, tapi pada intinya. Ada suatu pesan-pesan yang kalau kita baca, betul banget ini. Nah, seperti yang kali ini. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Kegagalan komunikasi sekunder terjadi bila isi pesan yang kita pahami, tetapi hubungan di antara komunikan menjadi rusak. Oke, setiap kali kita melakukan komunikasi, kita bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan. Kita juga menentukan kadar hubungan interpersonal. Tidak hanya menentukan konten, tapi juga relationship di sini. Nah, di sini terdapat teori-teori berkaitan dengan hubungan interpersonal, yaitu model pertukaran sosial. Seperti transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang bisa memenuhi keinginannya.
Asumsi dasar adalah setiap individu secara sukarela masuk dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Oke, Anda hari ini datang di kelas saya, ya, mengikuti kelas saya dari awal sampai akhir. Mengapa? Nah, mengapa Anda mengikuti kelas saya? Apakah karena ada mata kuliah komunikasi bisnis? Well, kelas lain ada mata kuliah komunikasi bisnis tapi tidak datang ke kelas saya. Ya, karena secara khusus saya adalah dosennya dan Anda butuh nilai. Ya, karena selama 1 semester ini saya akan menilai proses belajar itu. Betul begitu ya? Nah, ini ada. Jadi ada nih, betul juga nih istilah yang pertama. Jadi, modal bentukan sosial juga terjadi pada komunikasi kita saat ini. Kita ada dalam hubungan ini karena akan memberikan ganjaran pada Anda ya, karena Anda mahasiswa mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan Anda. Well, saya harap kebutuhan Anda tidak hanya nilai saja kan, tapi juga informasi tentang komunikasi bisnis. Walaupun tidak hanya bisnis saja, di kelas ini kita juga mempelajari insight dalam diri kita, seperti nanti personality plus. Seperti yang tadi-tadi, kita juga mempelajari bagaimana konsep diri. Wah, banyak ya. Konsep dalam teori pertukaran sosial antara lain adalah ganjaran, akibat yang positif atau akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Mungkin Anda bertanya-tanya, betul juga sih Bu, saya datang ya ingin mengharapkan nilai yang bagus. Ya wajar, kalau Bu Ima datang ke sini mengharapkan apa ya Bu ya? Kalau saya mengharapkan Anda belajar yang banyak dari saya. Walaupun kemampuan saya sendiri nggak begitu banyak, nggak begitu baik juga, namun saya rasa tetap bisa memberikan sesuatu dan semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Ganjaran yang pertama. Kedua, biaya atau akibat yang dinilai negatif. Apa ya akibat dari negatif dari suatu komunikasi? Akibat akibat negatifnya atau hal-hal yang harus kita korbankan untuk menjalani hubungan ini. Waduh, berat nih kata-katanya ya. Akibat negatif. Seperti misalnya kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk menghadiri kelas. Sehingga waktu untuk me time, waktu untuk nonton YouTube jadi berkurang. Ya, ya Bu Ima harusnya mau nonton reality show, namun harus mengajar. Nah, ini adalah biaya yang harus saya keluarkan dalam suatu hubungan ini. Berikutnya adalah hasil atau laba. Ganjaran dikurangi biaya. Jika individu merasa dalam hubungan personal ia tidak menerima laba sekali, maka mungkin akan memutus hubungan dan akan mencari hubungan yang lain. Wah, ini seperti hubungan spesial gitu ya. Kalau tidak puas dengan yang pasangan yang sekarang, maka ditinggalkan mencari pasangan yang lain. Oke. Kemudian berikutnya ada tingkat perbandingan. Menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Ukuran baku, tentu ganjaran biaya sendiri tidak bisa kita nilai begitu saja ya. Ada ukurannya yang kita bisa gunakan supaya kita tahu kira-kira kita laba atau rugi. Jadi apakah biaya yang kita berikan dan ganjaran yang kita dapat itu sebanding atau bahkan cuma berat sebelah, berat biaya saja, tapi ganjarannya kecil. Nah, ada tingkat perbandingan di sini. Skalanya kita menggunakan apa? Kemudian ada teori berikutnya adalah model peranan. Hubungan interpersonal berkembang dengan baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan dan tuntutan peranan, memiliki keterampilan dan terhindar dari konflik serta kerancuan. Apakah itu? Ekspektasi peranan yaitu mengacu pada kewajiban, tugas, hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Misalnya, Anda mengharapkan ya seorang guru Anda, orang yang berpengalaman, memiliki pengetahuan dan pandai. Tentu Anda ekspektasinya guru Anda seperti itu kan? Ya, kalau gurunya ternyata masih belajar, kalau di kelas itu masih membaca, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan, no, tentu Anda kesal ya, guru macam apa? Ekspektasi Anda terhadap pengajar adalah orang yang pandai, yang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan. Ekspektasi peranan.
Berikutnya, tuntutan peranan. Desakan sosial memaksa individu untuk melaksanakan peranan yang sudah dibebankan kepada orang tersebut. Jika menyimpang, maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Misalnya ada seorang guru diminta tolong mengatasi masalah tetangga. Karena masyarakat itu beranggapan ya, bahwa guru seorang yang pandai. Jika tidak bisa membantu, maka masyarakat menilai guru tersebut sebagai orang yang negatif. Well, nah ini tuntutan peranan. Guru tuh harus selalu pandai. Kalau tadi di bagian awal, pandai terhadap pengetahuan pada bidangnya, wajar. Namun kadang-kadang tuntutan peranan ini sedikit melebihi dari yang seharusnya. Oke, katakanlah seorang guru di lingkungan Anda. Beliau adalah guru akuntansi. Tentu akan paham, akan pandai ya jika berhubungan dengan pelaporan keuangan, mungkin sedikit dalam bisnis, sedikit dalam manajemen. Kalau misalnya dinilai hanya dinilai negatif berdasarkan dari ketidakmampuan guru ketika mengatasi masalah ini misalnya perseteruan dalam masyarakat. Nah, ini beda lah. Gurunya pandai dalam bidang akuntansi, kemudian disuruh melerai anggota RT ya, anggota dari rukun tetangga yang sedang berseteru. Waduh, ini nampaknya juga sulit ya. Atau mungkin guru tadi diminta karena guru nih pintar ini, coba bantu kami untuk mendesain umbul-umbul untuk nanti ulang tahun kota. Waduh, nah kan nggak berhubungan sekali ya teman-teman ya. Bidangnya apa, dituntut apa. Nah ini adalah tuntutan peranan. Ada desakan sosial yang memaksa suatu individu untuk melaksanakan peran yang dibebankan. Ya, meskipun kita tahu ya, kadang kita tidak kompeten. Kalau kita akui tidak kompeten, maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, misalnya penilaian yang negatif. Nah, ini seringkali terjadi nih pada lingkungan kita nih sehari-hari. Selanjutnya ada keterampilan peranan. Kemampuan memainkan peranan tertentu. Seseorang dapat menyesuaikan peranan sesuai yang diharapkan orang lain. Misalnya, seorang guru adalah manusia biasa yang akan berada di lingkungan berbeda. Oleh karena itu, saat di sekolah dia akan berperan sebagai pendidik. Di rumah akan menjadi seorang ayah atau suami. Ya, tentu berbeda ya kalau di seorang guru ya, bapak guru, ketika di sekolah menjadi seorang guru yang baik, mendidik seluruh siswanya. Jika ada yang salah, jika anaknya sendiri juga adalah seorang siswa ya, ketika salah di sekolah ya tetap dihukum karena dia guru dan anak sebagai murid. Namun berbeda ketika di rumah. Kalau di rumah tentu sudah ketika ada anaknya salah tidak dihukum mungkin ya. Karena peraturan di rumah berbeda, budaya di rumah berbeda. Ketika salah harus dijelaskan dulu kesalahannya di mana, menjelaskan mana yang salah, jadi tidak menghukum tapi diberitahu mana yang salah dan bagaimana, ditunjukkan bagaimana yang betul. Kemudian kalau di rumah lebih sabar karena bertindak sebagai kepala keluarga, sebagai ayah yang harus menjadi contoh yang baik. Kalau di sekolah, ya itu tidak ada ampun. Ini saya ingat sekali diri saya sendiri. Ibu Ima dulu sekolah di SMP, itu guru PPKN saya itu ibu saya sendiri. Jadi saya bersekolah di tempat ibu saya bekerja. Waktu itu ditanya tentang pembukaan UUD 45. Ya, jadi waktu itu Ima kecil yang tidak belajar, ya saya malas sih belajar waktu itu. Apalagi undang-undang gitu. Waduh, secara undang-undang kok dipelajari ini buat apa gitu. Pikiran saya waktu itu ya. Kemudian ditanya lah di kelas, tidak bisa. Wah, langsung ibu saya tangan itu ya diletakkan di pinggang, kemudian nyubit pinggang. Ya, bagaimana rasanya kalau Anda gelian, Anda sendiri gelian, kemudian dicubit pinggangnya. Aduh, antara sakit, geli, campur jadi satu. Padahal kalau di rumah, kalau saya salah, tidak pernah dihukum ya. Diberitahu mana yang salah, mana yang betul. Harusnya yang betul seperti ini, begitu, diajari. Namun, inilah keterampilan peranan dari ibu itu tadi ya. Ya, jadi saya pernah dicubit oleh guru saya. Mau saya laporkan ke ibu saya, biar ini ya. Jadi guru PPKN saya mau saya laporkan ke ibu saya, tapi saya menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama. Oke, itu adalah
problematika saya ketika SMP. Mungkin teman-teman juga ada yang semacam itu, orang tuanya juga mengajar waktu sekolah, atau saat ini di kampus orang tua Anda atau orang yang Anda kenal juga mengajar. Silahkan ceritakan ya pengalaman-pengalaman lucu Anda berkaitan dengan peranan ini. Kemudian berikutnya ada model permainan. Jadi ada teori selanjutnya dalam komunikasi interpersonal, ada yang namanya teori model permainan. Ada Dr. Eric Berne dalam analisisnya melihat orang-orang berhubungan dengan macam-macam permainan. Dikenal dengan analisis transaksional. Mendasari permainan ini ada 3 kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Ciri kepribadian orang tua, aspek kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua atau orang yang kita anggap sebagai orang tua kita. Ada sebagian dari sisi diri kita, perilaku kita yang kita adopsi secara tidak sadar ya dari orang tua. Apa yang orang tua lakukan itu juga yang kita tunjukkan. Kemudian ada juga orang dewasa, yaitu kepribadian di mana kita mengolah informasi secara rasional, kita sesuaikan dengan situasi. Jadi ada sifat-sifat kita yang Anda tahu bahwa ini ada dalam diri Anda, misalnya Anda dapat dari orang tua tadi, namun Anda tahu ini tidak baik, dan Anda tahu mana yang baik, mana perilaku yang baik ketika setelah Anda bergaul dengan masyarakat luas. Nah, ini ada kepribadian orang dewasa yang timbul dalam diri Anda. Kemudian berikutnya adalah anak. Unsur kepribadian yang diambil dari perasaan dan pengalaman anak-anak. Mengandung potensi intuisi, spontanitas, kreativitas, dan kesenangan. Jadi dalam diri kita terdapat 3 kepribadian ini. Ada yang kita dapatkan dari orang tua. Ada juga yang memang murni dari diri kita yang kekanak-kanakan yang masih ada dari dulu sampai sekarang. Dan ada juga sisi rasional orang dewasa. Anda tahu apa yang ada dari diri Anda tahu apa yang ada di masyarakat, Anda adopsi mana yang baik, dan Anda eliminasi mana yang Anda rasa tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kepribadian ini muncul ya dalam diri Anda masing-masing. Jangan tanya kalau Bu Ima contohnya apa saja. No, saya mau tanya Anda, contoh-contoh dari Anda apa saja nih. Karena kita sendiri pasti memiliki 3 kepribadian ini. Oh, bukan 3 kepribadian ya. Sumber kepribadian atau sumber yang ada di diri kita asalnya dari 3 unsur ini. Gitu. Well, selanjutnya nah ini yang lucu nih. 3 ego tersebut dapat terjadi dalam 3 bentuk analisis transaksional seperti dalam gambar 4.2. Ya, ada gambar 4.2 di sini adalah bagan analisa transaksi. Complementary transaction. Ada parent, P itu untuk parent ya, orang tua, A untuk adult, C untuk child. Ada complementary, cross, and hidden transaction. Kalau complementary, child ke parent, parent ke child. Seperti itu ya, kita lihat penjelasannya. Terjadi jika kedua belah pihak berada dalam ego state yang sama atau berbeda. Misalnya, seorang anak sedang sakit dan minta perhatian ibunya, C minta perhatian pada P, dan ibu menuruti yang diinginkan anak, P ke C. Kedua belah pihak merasa puas. Ya, itu ada di bagian yang pertama, analisa transaksi complementary transaction. Berbeda dengan yang cross transaction, yaitu dari P ke C, C ke C. Oke, kita lihat. Pihak memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pihak lain, sehingga terjadi konflik. Misalnya ada seorang anak sedang mengajak bermain C ke C, tetapi orang tua malah melarang untuk anak tersebut bermain P ke C. Jadi gambarnya sini ya. Jadi kita mulai dari C ke C. Dari teman mengajak temannya yang lain bermain. Kemudian ada parent yang melarang si anak ini tadi bermain. Kemudian berikutnya adalah ulterior atau hidden transaction. Terjadi dalam 2 level. Ada maksud tersembunyi.
yang maksud tersebut adalah maksud yang sebenarnya. Misalnya Amir mengajak Tony untuk belajar bersama. Jadi adult ke adult. Tetapi sebenarnya mereka memiliki pesan lain atau maksud lain yang disembunyikan, yaitu ingin bermain-main atau C ke C. Oke. Jadi ada hidden transaction. Kalau mau mengajak belajar, tentu pasti diperbolehkan oleh orang tua. Ya, ayo belajar yuk. Terus dijawab ayo gitu. Kemudian parent mengizinkan ya, biasa saja. Padahal ada sesuatu yang terjadi di baliknya. Padahal sebenarnya bukan mengajak belajar, padahal di dalamnya mau ngajak main dan juga ditanggapi dengan selevel ya. Udah klop ini namanya ya. Yaitu ada beberapa teori model peranan yang terjadi pada komunikasi. Selanjutnya adalah model interaksional. Hubungan interpersonal, hubungan antar orang adalah suatu sistem. Sistem tersebut memiliki sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri dari subsistem yang saling tergantung dan bertindak sebagai satu kesatuan untuk menciptakan keseimbangan. Dalam hubungan ini, harus melakukan transaksi dalam lingkungan yang tepat. Model ini menggabungkan model pertukaran, peranan, dan permainan. Sehingga yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, ada kemungkinan mix dari antara ketiganya atau dua, dan terjadilah yang namanya model interaksional.